ada Sobat Lobster. Hai sobat, apa kabar? Lama gak kelihatan. Waduh sob, itu di dekatmu ada biawak. Tidak. Bersama si otak. Aduh biawak, kenapa kamu harus lewat sini sih? Emangnya nggak ada jalan lain apa? Ini sih kayaknya pertarungan nggak bisa dihindari lagi nih. Ciat! Untung aja kamu udah hutan peringatkan sob. Jadi terhindar dari serangan biawak. Dia kan si pemakan segala. Ih, serem. Udah Bi, jangan coba-coba lagi mendekati si lobster. Nanti kamu kecapit loh. Kan. Dibilangin ngeyel sih. Jangan main-main dengan sobat hutan bercapit ini. Walau tidak memiliki racun, namanya dicapit sakit juga kan? Nah, sekarang saatnya kenalan nih. Ini dia si sobat berkaki 8, bercapit 2, berkepala 1. Lobster air tawar. Oh iya teman, lobster air tawar ini banyak dikembangbiakan di Indonesia loh. Bisa dijadikan lobster hias maupun lobster konsumsi. Ini dia tempat budidayanya. Di sini lobsternya lengkap teman. Dari yang indukan, telur, lobster kecil, sampai yang siap dipanen. Oh iya, teman-teman di rumah bisa membedakan nggak mana lobster jantan dan mana yang betina? Ayo tebak, bedanya apa? Membedakannya cukup mudah kok. Kalau sudah besar seperti ini, kalian cukup lihat capitnya saja. Lobster jantan memiliki garis berwarna merah di capitnya. Sedangkan capit betina tidak ada warna merahnya. Warna merah di capitnya ini yang membuat sobat hutan ini dinamakan lobster air tawar capit merah. Atau dalam bahasa Inggrisnya, red claw crayfish. Hei lihat, ada ibu lobster sedang membawa telur-telurnya. Nggak kelihatan ya? Kita lihat dari dekat yuk. Tuh, telur-telur lobster menempel pada abdomen atau bagian bawah badan induknya. Gemas ya. Dalam satu kali bertelur, jumlah telurnya mencapai lebih dari 200 butir. Tergantung besar badan si ibu lobster. Widih, banyak banget ya. Telur-telur ini akan dibawa sampai kurang lebih 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka akan terlepas dengan sendirinya. Supaya telur-telurnya aman, ibu lobster menekuk ekornya seperti ini. Benar-benar perjuangan seorang ibu banget ya teman-teman. Salut deh hutan sama ibu lobster. Sungkem. Ternyata kebersamaan ibu lobster dengan telurnya gak begitu lama teman. Karena setelah terlepas dari induknya, bayi lobster harus segera dipisahkan. Kalau tidak, bisa-bisa bayi lobster dimakan oleh lobster-lobster yang dewasa. Waduh, habis disayang-sayang kok dimakan sih? Ternyata sobat hutan ini pemakan segala, alias omnivora. Nggak tanggung-tanggung, kawanannya sendiri pun bisa dimakan kalau nggak ada makanan lain. Wah, roman-romannya kamu kanibal ya sob? Ih, takut. Sebentar deh, kok hutan lihat-lihat? Kolamnya gede bener, tapi kenapa lobsternya sedikit banget ya? Mending kita cari Paman Cuncun, sang pemilik tempat budidaya lobster air tawar ini. Ah, itu dia. Halo Paman Cuncun.
Otan, halo, apa kabar? Otan baik, Paman. Paman, ini kan kolamnya gede banget. Tapi kok lobsternya dikit sih, Paman? Nah, jadi gini, lobster itu dia ada masa di mana dia akan ganti kulit kalau mau tambah besar. Nah, kalau dia tambah besar ganti kulit, artinya kulit di bagian luar yang keras, pelindungnya dia harus dia copotin. Dan itu bahaya. Kalau ketemu sama lobster yang lain, maka dia bisa dicapit, ditarik, dimakan. Oleh sebab itu di dalam satu kolam nggak boleh banyak-banyak. Kulit lobster yang keras tidak bisa ikut membesar seiring dengan pertumbuhan lobster. Makanya lobster harus ganti kulit. Masa ganti kulit adalah masa yang paling membahayakan bagi lobster. Karena lobster meninggalkan kulit pelindungnya. Seperti kata Paman Cuncun, takut menjadi santapan kawanannya. Setelah meninggalkan kulitnya, barulah ia akan membentuk kulit baru dengan cara menyerap kalsium di kulitnya yang lama. Ini dia kalsium yang harusnya diserap oleh lobster yang mau berganti kulit. Biasanya, kalau mau berganti kulit, 2 butir kalsium ini harus dihancurkan dulu untuk membentuk kulit yang baru. Nah, kalsium ini tidak hancur karena lobsternya keburu disantap oleh teman-temannya yang lain. Kasihan. Besok-besok kalau habis ganti kulit, jangan lupa langsung sembunyi di balik balok-balok ya sob, sebelum diserang kawananmu. Cihuy, waktunya panen lobster. Lobster bisa dipanen saat berusia 6 hingga 8 bulan. Tuh, udah gede-gede ya. Eits, hati-hati saat memanennya ya. Kalau salah bisa-bisa kena capit. Pegang bagian tengah lobster seperti Kak Virginie. Dengan begitu jadi nggak akan kecapit deh. Sobat Otan satu ini tidak mudah terserang penyakit. Waktu untuk pembibitan dan pembesarannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada waktu khusus untuk lobster ini bereproduksi. Bahkan satu betina bisa bereproduksi sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Wah, gak kebayang ada berapa banyak lobster yang bisa dihasilkan dalam 1 bulan. Dengan begitu, usaha budidaya ini patut dicoba nih. Paman, kalau selama masa pandemi ada penurunan gak sih dalam untuk panennya? Ya, memang ada sedikit penurunan, Otan. Jadi kalau pada waktu pandemi seperti ini, itu kan restoran kadang-kadang ada yang dibatasi pembukaannya dan sebagainya, sehingga otomatis penjualan daripada lobster juga agak sedikit menurun. Tetapi yang luar biasa adalah justru pada waktu pandemi, itu penjualan secara online itu lebih tinggi. Karena banyak orang yang mereka di rumah aja, kemudian ketika mereka mau belanja, mereka beli lobsternya secara online. Wah, penjualan online-nya justru naik. Mantep bener. Itu berarti banyak teman-teman yang mengolah lobster di rumah untuk makan bersama keluarga dong. Wah, harus banget nih contek resep menu lobster yang mau Otan bikin. Ada hiu, ada bekicot. Cekidot. Pertama, bersihkan lobsternya dulu dong. Lobster yang mau dimasak ini berukuran sedang. Biasanya capitnya ini akan dibuang karena dagingnya sedikit. Kalau ukuran lobsternya lebih besar lagi sih, bagian capitnya tidak perlu dibuang, teman. Nah, ini dia yang paling penting. Membuka cangkang dan membuang kotoran yang ada di kepala lobster. Maklum, kotorannya terdapat di kepala. Jadi harus dibersihkan sebersih-bersihnya sebelum diolah lebih lanjut. Sip deh, bahan-bahannya sudah disiapin nih. Ada seledri, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang. Dari bahan-bahannya mau bikin olahan makanan apa, ayo? Ada yang bisa nebak? Ya, lobster asam manis. Mudah banget masaknya. Ada Kak Mei. Asik, Chef Kolik jadi ada temennya deh.
Lebih cepat selesai lebih baik, Chef. Yuk, iris tipis-tipis semua bahan tadi. Nah, jangan lupa untuk beri perasan jeruk nipis dan juga garam pada lobster. Ini untuk mengurangi bau amis. Maklum, namanya juga hewan air. Kalau sudah, baru deh direbus sebentar. Nggak perlu lama-lama. Asal warna kulitnya sudah memerah, sudah bisa diangkat kok. Karena kalau terlalu matang, tekstur daging lobster akan sedikit liat, jadi kurang sedap gitu. Sambil nunggu lobsternya direbus, kita bikin bumbunya dulu yuk, Chef. Semua bahan-bahan tadi ditumis deh. Wah, otak gak tahan. Bau tumisan bumbunya wangi bener. Jadi ngiler. Nah, tambah saus tomat, Chef. Nah, kalau sudah lengkap bumbunya begini, tinggal masukkan lobster yang setengah matang deh. Buat teman-teman yang suka cabai kayak Kak Mei, cus, kita masukkan potongan cabai. Oh iya, untuk rasa asam, Chef Kolik nggak pakai cuka, tapi pakai nanas sebagai perasa asam alami. Dan terakhir, tambahkan daun ketumbar deh. Nggak perlu waktu lama lagi, lobster asam manisnya sudah siap deh. Eits, ditata dulu ya, biar cuante. Cakep. Makan lobster asam manis sama nasi hangat. Beuh, kacau. Siapa yang bisa tahan untuk gak nambah? Ayo ngaku. Ngomong-ngomong soal melayang, ada sobat Otan yang jago melayang di udara juga loh. Ada yang bisa tebak siapa? Iya, 100 buat yang jawab sugar glider. Ya udah, daripada kamu pamer kemampuan kamu, Otan kasih tantangan buat kamu nih sob. Kira-kira bisakah kamu melewati hula hoop sembari meluncur dan melayang di udara? Kita langsung cekidot teman. Ya, dia mulai bersiap-siap meluncur. Wih, dalam sekali percobaan saja kamu berhasil melewati hula hoopnya sob. Cakep. Om editor, coba kita lihat sekali lagi dalam tayangan lambatnya. Salut Otan sama kamu. Ternyata kamu mampu menaklukkan tantangan dari Otan sob. Otan kasih info nih, kemampuan sobat Otan melayang di udara ini berasal dari patagium. Itu loh, membran atau lapisan tipis yang ditumbuhi rambut yang membentang dari pergelangan tangan hingga pergelangan kaki sugar glider. Gak cuma itu aja, ekor sobat Otan ini juga bisa menjaga keseimbangan saat dirinya meluncur dan melayang di udara. Cakep! Keseimbangan di udara jago. Kalau menjaga keseimbangan saat berjalan di seutas tali gimana ya? Yuk kita tantang sobat Otan ini. Tali dengan variasi ketebalan sudah disiapkan nih. Sudah ada 3 sugar glider. Yang pertama ada si Jack. Sugar glider milik Kak Opik ini akan berjalan di tali yang cukup tebal. Kedua ada si Mola. Sugar glider milik Kak Ido akan berjalan di tali yang cukup tipis. Dan peserta terakhir ada Trixie. Sugar glider milik Kak Isma yang akan berjalan di tali yang sangat tipis. Siap semuanya? 1, 2, 3, mulai! Kita lihat sugar glider yang pertama milik Kak Opik teman. Si Jack mulai dengan menyeimbangkan badannya nih. Wah, lama-lama dia berhasil berjalan di atas seutas tali yang cukup tebal ini. Keren kamu sob. Sekarang kita lihat sugar glider milik Kaido teman. Sepertinya untuk memegang dan menyeimbangkan di tali ini Mola cukup kesulitan. Ayo sob, kamu pasti bisa. Wah, akhirnya kamu berhasil menyeimbangkan tubuh dan berjalan di atas seutas tali yang cukup tipis ini sob. Mantul, mantap betul. Yang terakhir, sugar glider
glider milik Kaisma. Akankah ia berhasil? Iya, sepertinya tali yang sangat tipis ini sangat sulit, teman. Sobat Otan yang satu ini berusaha memegang erat tali dengan tangan dan kakinya. Bahkan ekornya juga membantu untuk menyeimbangkan tubuhnya. Perlahan tapi pasti, sugar glider milik Kaisma berjalan di atas tali yang sangat tipis ini. Yeay, si Trixie berhasil. Cakep. Oh iya, buat teman di rumah yang ingin pelihara sugar glider, nih Otan kasih tahu harga dan jenisnya. Tapi siap-siap saldo rekeningnya terkuras ya. Untuk jenis Classic Grey, umumnya sekitar 500.000 teman. Jenis ini yang paling banyak dipelihara oleh pecinta sugar glider. Kemudian, Cremino Mosaic. Harganya bisa mencapai 15 juta teman. Jangan kaget gitu dong. Mahal karena sugar glider jenis Cremino Mosaic punya warna tubuh yang unik. Dan yang saat ini menjadi primadona bagi pecinta sugar glider adalah jenis Carmino. Harganya mencapai 30 juta. Itu tinggi banget. Paman, hati-hati ya. Otan jadi deg-degan nih. Wah, rasanya jantung Otan mau copot. Untung saja paman penerjun ini sudah jago melakukannya. Otan jadi lebih tenang sekarang. Meski menantang adrenalin, lihat paman penerjun melayang di udara seperti ini seru juga ya. Kayak superhero yang bisa terbang di angkasa gitu. Oh iya teman, kegiatan olahraga ekstrim ini dinamakan skydiving atau disebut juga terjun payung. Olahraga ini harus pakai baju khusus yang bernama wingsuit teman. Wingsuit ini sendiri bisa membuat paman penerjun melayang lebih lama di udara loh. For your info nih teman, melakukan skydiving atau terjun payung diperlukan teknik dan latihan khusus serta jam terbang yang cukup. Daripada penasaran, nih Otan kasih lihat latihannya. Ikan hiu makan bekicot. Yuk kita cekidot. Pertama, ada materi dan teori yang diberikan ke calon penerjun di dalam kelas seperti ini. Kedua, sebelum latihan harus pemanasan dulu ya, supaya otot-otot di tubuh tidak kaku akibat tekanan angin yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, akan ada latihan gerakan dan formasi seperti ini sebelum masuk ke wind tunnel. Oh iya, Otan sampai lupa kasih tahu teman di rumah. Kalau kakak-kakak cantik dan paman-paman keren ini ialah anggota penerjun payung dari Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Landasan Udara Sulaiman, Margahayu, Bandung. Wih, keren-keren ya teman. Pantas saja mahir dan handal melayang di udaranya. Oke deh, sekarang waktunya bersiap dan latihan di vertical wind tunnel. Wah, akhirnya melayang teman. Lihat, untuk bisa melayang dengan seimbang seperti ini, butuh waktu dan posisi yang stabil. Bergerak sedikit saja, bisa langsung oleng. Nah, sekarang giliran kakak-kakak cantik dan paman-paman keren ini melayang dengan formasi skydive teman. Meski sedang melayang dengan tekanan angin yang sangat kencang, kakak-kakak dan paman-paman ini tetap bisa bermanuver dengan kompak ya. Cakep! Nggak cuma itu, ada juga paman penerjun lainnya yang bisa terbang bebas atau biasa disebut free fall. Kermaks paman, keren maksimal. Oh iya, usut punya usut, untuk bisa terjun dengan wingsuit butuh sertifikasi.
Dan di Indonesia, baru hanya 2 penerjun saja yang punya sertifikasinya loh. Mereka adalah anggota penerjun Korps Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara, teman. Cakep!